ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهما قويا قال المصنف رحمه تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Bermula yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil. Inilah 20 sifat yang telah berdiri dalil akli dan dalil nakli atasnya. Di sini bermula yang wajib bagi Allah Jalla wa Azza dengan terperinci. Inilah 20 sifat yang telah berdiri dalil akli, dalil akal dan dalil nakli Al-Quran atasnya, karena di sini disebutkan. Dan tersebut di bawah tiap-tiap satu sifat dengan maknanya. Wujud karena ada maknanya, beserta dalilnya, beserta lagi tersebut kepatutan kelakuan orang mukmin. Kita adab orang yang beriman, yang mu'taqid, yang meyakini, yang beriktikad pada Tuhan, bersifat dengan sifat-sifat itu. Maka itulah kelakuan mukmin yang sempurna imannya. Misalnya kita akan belajar satu sifat wujud. Orang yang imannya sempurna ada adab-adabnya terhadap Tuhan yang bersifat wujud. Adapun lain-lain sifat Jalla wa Azza yang tiada ada hingganya banyaknya, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuinya dengan ijmali, dengan cara berborong aja. Jadi sifat Tuhan itu ada terbatas hanya 20, tetapi sifat Tuhan itu banyak. Cuman yang banyak sifat Tuhan itu cukup kita yakini dengan secara global, secara berborong aja. Itu di dalam perkataan huwa muttasifun bikulli kamal. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Nah, itu satu. Sifat Tuhan yang banyak itu kita yakini dengan gaji. Intinya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Artinya bersifat Allah Ta'ala dengan tiap-tiap kesempurnaan. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil, dengan rinci, maka adalah itu 20 perkara, yaitu lawanan 20 sifat yang wajib. Nah, di sini wajib juga kita mengetahui apa yang mustahil bagi Tuhan secara tafsil, yaitu ada 20. Itu lawanan daripada sifat yang wajib bagi Allah. Satu persatu disebut sesudahnya sifat-sifat itu. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan ijmali. Adapun yang mustahil pada Tuhan, pada Allah Jalla wa Azza dengan ijmali, dengan cara berborong, yaitu yang ada di dalam perkataan munazzahun an kulli naqsin. Maha suci Tuhan dari tiap-tiap sifat kekurangan. Wa ma khatara bil bali, dan apa yang terlintas di hati. Nah, misalnya Tuhan menyerupai makhluk, Allah Ta'ala maha suci dari tersebut. Artinya Yasidin ulanglah. Maha suci Tuhan daripada tiap-tiap sifat kekurangan, dan maha suci daripada barang yang tercita-cita. Artinya anggapan-anggapan yang Tuhan itu menyerupai makhluk di dalam hati, maka itu lain Tuhan. Secara jumlah bahwa Allah bersifat kesempurnaan, maka mustahil Allah bersifat kekurangan. Secara jumlah Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, mustahil Allah bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. Nah, itu biasanya secara tafsir, secara ijma, secara berborong.
Bermula maka inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa Azza. Pertama, wujud. Wujud itu artinya ada. Nah, artinya di sini makna wujud adalah artinya ada, bukan artinya bentuk. Nah, kayak apa wujudnya aja. Tapi yang dimaksud di sini maknanya wujud itu adalah ada. Wajib Allah Ta'ala bersifat wujud, yaitu ada. Maka mustahil tiada. Mustahil kada diterima aja kita, kada diterima akal, munkadadak, wajib ada. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ini ngarannya dalil nakli Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang telah menciptakan, Allah Ta'ala juga yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Nah, itu dalil nakli. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya. Itu ngarannya dalil nakli. Kita melihat langit, kita memperhatikan alam semesta. Itu nangkaya ibarat rumah. Langit nangkaya atapnya, bumi nangkaya karpetnya, bintang-bintang gemerlapan kaya lampunya, bulan nangkaya lampunya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan memberinya warna yang paling cocok dan sangat sesuai dengan tipikal mata kita. Warnanya itu nyaman dipandang, kada bosan-bosan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, was-sama'i dzatil hubuk, demi langit yang mengandung perhiasan, dalam Quran. Semuanya itu merupakan bukti-bukti yang nyata. Langit dan bumi dan barang antara keduanya itu semuanya merupakan bukti-bukti yang nyata yang menunjukkan adanya yang menciptakannya. Bukan terjadi secara kebetulan. Pasti ada nang maulahnya, kada mau kada dan maulahnya, kada mau terbentuk dengan sendirinya. Coba kita misalnya melihat nih, ada orang mandek di muka rumahnya, sepeda motor, kemudian tinggalkannya. Pasti kita berpikir, siapa nih yang mandek ini ya, di muka ini menghalangi jalanan. Nah, pasti terpikir ada orangnya yang mendaginya. Semuanya itu tadi, langit dan bumi dan barang antara keduanya itu menunjukkan adanya zat yang menciptakannya, bukan terbentuk dengan sendirinya. Dan ciptaannya yang kokoh dan kuat itu menunjukkan kesempurnaan ilmunya, kesempurnaan kodratnya. Ada mungkin kawa menciptakan langit ini kalau orang nggak, anggaplah kita kata-katanya supaya nyaman dipaham orangnya, bukan manusia tadinya. Nah, kada mungkin kada punya pengetahuan. Nah, kada mungkin kada bersifat kuasa. Pasti bersifat sempurna ilmunya, sempurna kekuasaannya, sempurna kehendaknya.
Nah, dengan melihat kita langit, melihat bumi, melihat barang yang antara keduanya, melihat binatang, itu pasti kita terpikir ya sejenak, pasti ada penciptanya. Nah, pasti ada penciptanya. Wa qaunus sani'i wa amma qaunus sani'i huwallahu ta'ala. Adapun keadaan pencipta itu bernama Allah Ta'ala, wahdahu maha esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, falaisa mustafadan minad dalil, maka tidak diambil faidah dari dalil. Artinya kita melihat langit, kita melihat bumi, kita melihat pohon, melihat binatang, kita tahu hanya sebatas itu ada penciptanya. Ada tahu kita itu mengarangnya siapa. Bismillah. Kayak melihat meja, ini pasti ada nama ulahnya nih. Siapa kan ini nama ulahnya? Orang nggak tahu aja. Nggak tahu, yang jelasnya ada nama ulahnya. Siapa ini yang nama ulahnya? Nih, meja. Amardi lah. Mohon maaf nih. Siapa yang ulahnya? Amardi. Nah, Abardi. Nah, tahu kita dari informasi Sidin. Nah, dalilnya Sidin melihat. Buktinya adalah. Jadi kita nggak tahu itu, kita hanya sebatas tahu itu ada nama ulah. Langit ada nama ulah, bulan ada nama ulah. Cuma nggak tahu ngarannya. Kalau secara kebiasaan pastilah pokok adi gitu. Bal minar rusuli, bahkan dapat diambil faidah yang pencipta itu adalah bernama Tuhan, bernama Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutunya, itu dari Rasul-Rasul Allah, dari utusan-utusan Allah. Nah, Nabi Adam diinfokan, diwahyukan bahwasanya Allah yang menciptakan ikan. Kemudian Nabi Adam mengajarkan informasi tersebut, disuruh Tuhan kepada anak-anak Sidin. Kemudian ada lagi yang anak Sidin yang menjadi Rasul, menginfokan pulang, disuruh Tuhan bahwasanya menciptakan langit ini adalah Allah, alam semesta ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada Nabi Muhammad alaihi salam Rasulullah. Nah, diajarkan, diwahyukan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan apa di dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, wahai Muhammad katakanlah dia Allah itu esa. Allah itu esa. Qul huwallahu samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Sidin. Nah, jadi infonya itu dari Allah, disuruh Sidin, utusan Sidin, itu maknanya Rasul-Rasul Allah, utusan menginfokan kepada umat ini. Nah, jadilah tahu kita, oh yang pencipta itu ngarannya Allah Ta'ala, esa sifatnya, esa zatnya, esa akalnya. Nah, jadi tahu kita daripada Rasul. Bal minar rusuli alaihi wassalatu wassalam, fatanabbah li hadhil mas'alati, maka perhatikanlah bagi masalah ini. Itu artinya tadi itu kalaunya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, Allah yang menciptakan tujuh lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya, itu disebut dengan dalil naqli. Adapun dalil akli yaitu hududul alam, baharunya alam. Artinya alam ini
kayak apa aja kita hudusul alam tuh kalau bahasa Arabnya wujudun ba'da adam, ada setelah tiada, ada setelah tiada. Jadi ada kata-kata dulu di sana lah supaya kita nyaman dipaham. Kata-kata dulu aja dipaham lah. Bahari gitulah, bahari kita kadada di sini lah. Artinya diawali tiada, lalu diadakan Tuhan. Baru alam. Alam itu apa? Ma siwallahi, sesuatu selain Allah dan sifatnya dan asmanya. Kayak makhluk nih bang, ya sudah. Bahari tangan kita nih halus, wayah ini beganal, bahari serba kencang, wayah ini serba longgar. Itu menunjukkan baharunya sidanglah. Wa kullu hadisin laqsanun, tiap-tiap yang baharu pasti ada yang menciptakannya. Al-alam, natijahnya, kesimpulannya, al-alamu lahu sanun, alam semesta ini ada penciptanya. Bismillah. Kemudian maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala ada tiap-tiap yang maujud adanya. Jadi jadi orang yang meyakini bahwa Tuhan itu bersifat wujud ada, maka adabnya jadilah ingat pada Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang maujud jua adanya. Ingat melihat sesuatu, jadilah ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya melihat apa nih namanya banyu aqua, nah, ingat lawan Tuhan, diadakan Allah Ta'ala nih, diciptakan Allah Ta'ala. Melihat meja, ini diadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang lihat meja juga, cuman ingat ini diadakan Allah. Melihat Pahendra, oh ini diadakan Allah Ta'ala. Melihat Paman Wahab, nah diadakan Allah Ta'ala. Nah, Paman Wahab jaya lu lihat dari Tuhan loh. Nah itu jadi mu'taqid bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang mewujud jua adanya. Oke. Kemudian qala Al-Ghazali rahimahullahu taala, berkata Imam Ghazali rahimahullahu taala bahwa Allah, lapas Allah itu kita bahas lagi supaya kita kayak apa caranya itu kita melihat sesuatu itu ingat lawan Tuhan. Di sini membaca bahwa Allah ismun lil maujudil haq. Allah itu adalah nama bagi ada yang sebenarnya, zat yang ada yang sebenarnya. Al-jami'i li sifatil ilahiyati, yang menghimpun bagi sifat-sifat uluhiyah. Sifat-sifat uluhiyah ini seperti yang patut disembah, yang patut dipuji, yang patut ditakuti, itu sifat uluhiyah. Al-man'uti binu'utir rububiyyati, dan lagi yang disifati dengan sifat-sifat rububiyah. Nah, sifat-sifat rububiyah itu menciptakan, menghidupkan, mematikan, apalagi memberi rezeki. Nah itu namanya sifat rububiyah. Al-mutafarridi bil wujudil haqiqi, yang bersendiri dengan ada yang sebenarnya, yang bersendiri dengan wujud yang sebenarnya. Yang bersendiri dengan ada yang sebenarnya. Maksudnya hanya Allah yang wajib ada.
Selain Allah tidak wajib ada. Hanya Allah Zaidin yang wajib ada. Selain Allah tidak wajib ada. Jadi kita zat wajibul wujud. Yang kada mungkin kadada. Yang kada mungkin kadada. Kalau kita Zaidin jaizul wujud, mungkin ada, mungkin kadada. Sebelum adanya kita ini adalah mungkin diciptakan Tuhan, mungkin kada. Terserah Tuhan. Kemudian diciptakan Zaidin. Nah, selain Allah tidak wajib ada. Maksudnya selain Allah adanya diadakan Allah. Langit itu ada, adanya diadakan Allah. Bulan itu ada, adanya diadakan Allah. Bintang ada, adanya diadakan oleh Allah Ta'ala. Bumi, apalagi gunung, lautan, itu ada diadakan oleh Allah Ta'ala. Kalaunya Allah Ta'ala ada aja, kada diadakan. Nah, itu maknanya al-mutafarridi bilwujudil hakiki, bersendiri dengan ada yang sebenarnya. Lain pada Allah adanya diadakan. Kalaunya Tuhan ada aja. Inilah paham aja kalau sudah telah. I'lam, ketahui olehmu anna hadzal isma a'zamu asma'illahi azza wa jalla. Ketahui olehmu bahwasanya nama Allah, Allah itu nama maksudnya nama sang pencipta yang bersifat dengan sifat uluhiyah dan rububiyah dan bersendiri bil wujud dengan sifat wujud, dengan ada yang sebenarnya. Ketahui olehmu bahwasanya Allah, nama Allah itu a'zamu asma'illahi, sepaling agung dari nama-nama Allah. Yang kita tahu kan 99. Ada lagi yang lebih pada itu di sini yang diberi ketahukan oleh Nabi kan, diantaranya ada 99. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Jadi Allah itu yang paling agungnya dari semua nama-nama Allah. At-tis'a wa tis'in, 99. Karena Allah itu menunjukkan kepada zat, karena Allah Ta'ala itu menunjukkan kepada diri Allah, kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaunya Rahman itu menunjukkan kepada sifat Allah. Kalaunya Alim itu menunjukkan kepada sifat Allah, berilmu. Seperti seseorang yang bernama Zaid. Si Zaid ini bisi ilmu pengetahuan di kiau luar guru. Si Zaid ini bisa betukangan di kiau tukang. Si Zaid ini bisa melukis di kiau pelukis. Si Zaid ini pengunjungan di kiau suhu. suhu. Nah, misalnya, nah itu menunjukkan sifatnya. Tapi Zaid itu yang paling afdalnya, karena menunjukkan kepada dirinya, kepada zatnya si Zaid. Allah itu menunjukkan kepada zatnya, kepada zat Allah, kepada diri Allah. Itu yang paling afdal, yang paling azam dari asma, daripada nama-nama Allah yang 99. Qala Abul Abbas Al-Mursi, berkata Abul Abbas Al-Mursi, guru daripada Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah, pengarang Hikam. Apa jasa liyakun zikruka Allah Allah,
hendaklah zikirmu itu Allah Allah. Wa inna hadzal isma sultanul asma, karena nama ini, nama Allah, Allah adalah rajanya segala nama-nama Allah. Nah, itu rajanya. Sultannya dari nama Allah itu adalah Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Nah, sultannya ya Allah. Nah, di sini kita disuruh menzikirkan Allah ya sinilah. Minimal kalau uji guru bahir itu dalam 24 jam 2000. Nah, sehari siang 1000, malam 1000 nah, itu diantara jalan supaya kita melihat sesuatu yang mewujud, sesuatu yang diadakan Tuhan. Oh, ini diadakan Tuhan. Melihat ayam mau diadakan Allah Ta'ala. Melihat kopi, nah diadakan kopi juga dilihat, tapi ingat diadakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau guru bahir itu berkisah disinilah. Sidin pas hendak belajar lawan Habib Abu Bakar Dahlia aja Sidin. Itu disuruh Sidin mengamalkan Allah itu 10.000 sehari disinilah. 10.000 disinilah. Jadi 1000 itu aja guru bahir ada sampai 10 menit Pak, disinilah. 1000 lah kan sampai 10 menit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa dzkurisma rabbika bukratan wa asila. Engkau ingatlah nama Tuhanmu, engkau sebutlah akan nama Tuhanmu di waktu pagi dan petang. Untuk dianggap. Berarti kita kalau mengamalkan dari itu, berarti kita mengamalkan Quran sudah ya sudah. Berzikir siang 1000, malam 1000. Nah, di antara faedahnya adalah supaya kita apa tadi? Ingat lawan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang wujud adanya. Supaya kita ingat melihat sesuatu, ingat di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Udah sedikit 15 hari gitu diamaliakan tadi itu sudah ada apa namanya itu efeknya ada jadi 15 hari. Setelah 15 hari kita mengamalkan 1000 siang 1000 malam Allah itu kita melihat sesuatu banyak ingat lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi SAW bersabda, man aksara zikrallahi, siapa yang banyak ingat Allah Ta'ala, ahabbahullah, niscaya mencintai akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, di antara jalannya, ulangi lagi lah. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, maka patut bagi mukmin mu'taqid yang berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala bersifat wujud adalah ada, bahwa ia ingat pada Tuhan, pada Allah Ta'ala, ingat pada Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang wujud juga ada, pada tiap-tiap yang diadakan Tuhan kita ingat. Nah, ini diadakan oleh Allah, ini diadakan oleh Allah, ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melihat kisahnya Allah di dalam tiap-tiap sesuatu makhluk. Nah, mungkin sini juga. Jadi adalah wujud. Pertama wujud, lawanannya adam, mustahil tiada. Adam itu mana tiada. Mudah-mudahan ada barokahnya dan semoga kita dapat mengamalkan amaliyah daripada sifat wujud ini.
حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna minhu zidna fahman wa ilman wa amalan hudan wa tawfiqan wa ma'rifatan. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم.